Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pendekatan pembelajaran IPA. Nah, pertama, pengertian pendekatan pembelajaran IPA. Pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu subjek matter. Misalkan, cara pandang terhadap proses pembelajaran sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Menurut Saiful, berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap, dan berbuat yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Menurut Sujana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik, warga belajar, dan pendidik sumber belajar yang melakukan kegiatan membelajarkan. Menurut Saifuddin, segala yang berpendapat mengenai pengertian pendekatan berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Nah, yang kedua, jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA. Pertama, pendekatan kontekstual teaching and learning. Blanchard mengatakan contextual teaching and learning merupakan suatu konsepsi yang membantu guru menghubungkan konten materi ajar dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Dengan kata lain, CTL adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan erat dengan pengalaman sebenarnya. Langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Ciptakan masyarakat belajar. Hadirkan semua model sebagai contoh pembelajaran. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kedua, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry termasuk ke dalam strategi belajar heuristik, yang artinya murid mencari dan mengelola materi pembelajaran. Melalui pendekatan ini, pembentukan sikap positif pada diri sendiri berangsur-angsur akan tumbuh. Selain itu, adanya pendekatan secara inquiry, murid akan berperan aktif dalam mencari informasi, data, memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, dan mengembangkan bakat. Tahapan yang ditempuh dalam melakukan pendekatan inquiry yakni 1. Merumuskan masalah untuk dipecahkan murid. 2. Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. 3.
siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis. 4. Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi. 5. Mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi. 3. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang di sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran merupakan hasil dari usaha pembelajaran itu sendiri dan bukan hanya ditransferkan dari guru kepada pelajar. Hal tersebut berarti siswa tidak lagi berpegang pada konsep pengajaran dan pembelajaran yang lama, di mana guru hanya menuangkan atau mentransfer ilmu kepada siswa tanpa adanya usaha terlebih dahulu dari siswa itu sendiri. Merrill mengemukakan asumsi-asumsi konstruktivisme adalah sebagai berikut. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman. Pembelajaran adalah sebuah interpretasi personal terhadap dunia. Pembelajaran adalah sebuah proses aktif yang di dalamnya makna dikembangkan atas dasar pengalaman. Pertumbuhan konseptual datang dari negosiasi makna, pembagian perspektif ganda, dan perubahan bagi representasi internal kita melalui belajar kolaboratif. Pembelajaran harus disituasikan dalam setting yang realistis. Pengujian harus diintegrasikan dengan tugas dan bukan sebagai aktif yang terpisah. 4. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menemukan proses peroleh murid dalam menemukan sesuatu. Makna lain dari pendekatan ini adalah melihat dan menilai cara seorang murid mendapat hasil belajarnya dan dapat mengetahui hasil belajar mereka yang sebenarnya. Prinsip pendekatan keterampilan proses yaitu kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklarifikasi, kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, dan kemampuan mengomunikasikan data. 5. Pendekatan STM. Pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencairan informasi, bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi belajar. Tujuan utama pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat yaitu agar dihasilkan siswa-siswa yang memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan-keputusan terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat berlandasan 3 hal, yaitu
1. Hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. 2. Proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungan. 3. Ada 5 ranah pembelajaran, yaitu 1. Ranah kognitif, 2. Ranah efektif, 3. Ranah proses sains, 4. Ranah kreatif, dan 5. Ranah hubungan dan aplikasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.